me click. You don't know. Ya halo guys, welcome back to my channel. Kembali ke channel gua. Kali ini kita kedatangan alumni Arodo, pondok saya. Gimana nih sekarang, gimana nih? Sekarang alhamdulillah baik-baik aja, cum, sehat, makan juga masih nambah. Iya, sekarang lanjut di mana? Lanjut di Bogor di Universitas apa? IDB, IDB tuh apa? Institut Digital Business. Dia Digital. universitas baru sih. Jadi Universitas. saya angkatan pertama. Wih, angkatan pertama. Untung aja angkatan pertama ya. Perintis. Iya, di sana banyak muridnya. Lumayan. Sekitar 60-an mahasiswa. Kan masih baru. Iya. Jadi banyak ya gitu ya. Oke. Ini mau nanya ke topik pembahasan utama gitu ya. Tentang virus corona atau COVID-19. Nah, di sana tuh bagaimana? Apakah udah zona merah atau masih ya walaupun udah zona merah tapi banyak udah apa ya, ibaratnya nggak banyak yang kena gitu. Alhamdulillah. Kalau di sana alhamdulillah belum sih, cum. Belum termasuk zona merah. Kan saya di Cilengsi ya. Hmm. Cilengsi itu belum, masih zona hijau lah. Masih Zona zona merahnya, hijau. tapi kota-kota tetangga masih ini di zona merah. Kayak Jakarta, Bekasi, Tangerang gitu ya. Kalau Bogor berarti belum termasuk gitu. Kalau Bogor termasuk, tapi daerah saya tuh Cilengsi. Masih alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Juga masih dagang sih waktu itu. Jadi belum ada yang di lockdown di sana. Belum. Orang-orang pada keluar tapi pakai masker, mencegah. Iya. Nah, ini ngomong pembahasan masalah pencegahan virus COVID-19. Nah, menurut Anda itu apa saja gitu? Atau langkah-langkah apa saja untuk mencegah virus COVID-19 tersebut? Kalau menurut saya sih, langkah pertama kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Iya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar-benar. Soalnya kan apapun juga kan kehendak Allah. Tapi dibarengi dengan usaha gitu. Kita nurutlah ke pemerintah, jangan suka melunjak lah. Kalau misalkan Iya. disuruh diam di rumah ya di rumah aja. Gitu. Nah, ini saya minta pendapat ke kamu, Riz, mengenai kemarin itu beredar video dari Hadratul Syekh Kiai Said Aqil Siraj. Ya, dari Kiai Said Aqil Siraj, beliau mengatakan tidak ada takbir keliling yang pertama. Sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Id itu di rumah. Nah, pendapat dari Anda itu gimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri gitu ya, kalau seperti itu, ya kita turuti saja gitu. Karena yang pertama itu kan demi kebaikan kita semua juga gitu. Dan tugas kita itu kan sebagai murid, sebagai santri gitu. Kita kan harus wajib, wajib nurut gitu kepada para alim ulama dan guru-guru kita. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Yang menurut saya sih, Ini kita sambil ngerokok-ngerokok saja, santai aja nggak apa-apa. kita sebagai santri jangan egois lah mentang-mentang kita ya basicnya agama, jangan egois. Soalnya ini masalahnya udah genting loh. Maksudnya kita jangan sampai dengan keegoisan kita bisa membahayakan umat banyak gitu. Soalnya pernah terjadi di Korea Selatan itu penyebab virus corona gara-gara satu ibu-ibu doang. Dia egois banget loh. Dia kan lagi sakit nih, dia belum tahu corona. Aturan kan dia udah dianjurin sama pemerintah diam di rumah. Dia maksain ke gereja. Yang sementara di gereja itu terdapat banyak jamaah. Nah, dari kejadian itu dia bertanggung jawab atas 6.000 kasus corona gara-gara ibu itu. Jadi kita sebagai santri jangan egois lah dalam Bukan sebagai santri aja gitu ya, sebagai rakyat Indonesia gitu. Kita nurut, jaga kesehatan, terpenting, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Udah, insya Allah virus corona akan segera hilang lah. Nah, di sini kan ada 10 atau beberapa gitu ya cara untuk mencegah virus tersebut gitu ya. Yang pertama itu cuci tangan gitu ya. Nah, cuci tangan tuh jadi sebelum kita makan ataupun sebelum melakukan aktivitas yang lain, alangkah baiknya kita
cuci tangan dulu ya kan, supaya tangan kita ibaratnya bersih, steril gitu. Kalau kita kan di dalam Islam ada wudhu ya, itu juga sebagai upaya pencegahan sih. Kan kita cuci tangan. Lebih baiknya lagi wudhu gitu ya. Nah, yang kedua itu ini ada hindari sentuh wajah. Nah, yang dimaksud tuh seperti apa tuh? Menurut Anda sendiri? Saya nggak paham nih masalah yang kedua ini maksudnya. Hindari sentuh wajah maksudnya gini teman-teman. Virus corona kan menularkannya lewat mata, hidung, sama mulut. Nah, kalau kita lagi habis keluar gitu, habis aktivitas di luar, kita nggak diusahakan jangan menyentuh wajah lah. Ini goloknya, maaf. Gitu. Oh, Di iya. ini dulu. jangan sering-sering nyentuh wajah. Kalau mau nyentuh, cuci tangan dulu gitu, biar meminimalisir penularan gitu. Ada lagi? Udah. Dah. Nah, oke nggak apa-apa. Yang ketiga itu ada etika bersin dan batuk. Jadi, nah kalau ini saya ngerti. Yang dimaksud etika bersin dan batuk itu, maksudnya ketika kita bersin ataupun batuk ya, alangkah baiknya kita menutupi hidung ataupun mulut gitu. Iya. Ketika batuk, entah itu gini atau gini, kalau bisa memakai masker supaya virus-virus yang keluar dari dalam tubuh kita, atau ibaratkan apa ya bahasanya, penyakit-penyakit gitu yang keluar dari tubuh kita itu nggak tertular ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, gitu teman-teman. Ada tambahan? Iya, etika bersin dan batuk. Kita udah tahu, misalkan kita kena flu atau virus corona lah sekarang. Nah, kita jangan sampai menularkan lah, jangan sampai menyebarluaskan. Kita usahakan untuk pakai masker lah minimal buat itu, buat tidak menularkan virus Tersebut, tersebut. entah itu virus COVID-19 ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, yang keempat itu memakai masker. Nah, ini ketika kita sakit ya alangkah baiknya untuk mencegah penyakit itu tertular ke orang lain atau ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya lebih baiknya ketika kita sakit memakai masker gitu ya. Iya, pakai masker itu. Nih catat nih ya, seperti itu. Ibaratkan mencegah lebih baik daripada. Nah, itu teman-teman. Nah, yang kelima itu, maaf nih saya searching pencegahannya dari Google karena saya itu belum mengerti gitu ya. Takutnya saya itu salah atau gimana gitu ya kan. Yang kelima, hindari interaksi langsung. Silakan dari Oh iya, Haris. hindari interaksi langsung. Sebagaimana yang dianjurkan pemerintah kan social distancing. Kita nggak usah ada kumpulan-kumpulan lah untuk Ataupun sementara atau apa gitu ya, kecuali Iya. ada yang benar-benar darurat gitu. Ibaratkan lockdown lah, gitu. diam di rumah aja. Dewek sekarang untuk kepentingan bersama juga. Mencegah virus tersebut menular. Nah, yang keenam itu hindari berbagai barang pribadi. Apa sih? Barang pribadi, coy. Dia berbagi barang pribadi. Nah, barang pribadi yang dimaksud itu ya barang-barang pribadi kita, kalau bisa sebelum kita ini, kalau nggak kita cuci tangan dulu ya kan. Kalau nggak bisa pakai sarung tangan gitu ya. Supaya Jadi maksudnya gini teman-teman, takut hindari salah. berbagi barang pribadi. Jadi Ngopi dulu. Santai aja, boy. untuk mencegah penularan, kita udahlah sekarang mah, untuk sekarang kan lagi darurat, jadi barang-barang pribadi segala macam, jadi dewek lah, joinan juga. Rokok kan biasanya kita joinan, sekarang mah nggak usah gitu. Takutnya kan teman kita corona. Tapi saya enggak ya, alhamdulillah. Jadi gitu. Silakan lanjut. Yang ketujuh itu saya nggak ngerti nih. Yang ketujuh yang dimaksud social distancing itu apa? Jadi social distancing itu ya menjaga jarak. Kita nggak usah dekat-dekat lah untuk saat ini. Kan dekat juga percuma kalau nggak jadi. Kamu bucin gitu. Oke. Bisa parah udah ini kebucin ya. Yang kelebihan itu cuci bahan
makanan. Jadi yang dimaksud adalah sebelum kita memasak ataupun ibaratnya sebelum kita memasak untuk bikin makanan atau lauk pauk dan nasi seperti itu, alangkah baiknya dicuci dulu gitu ya, supaya sayuran, daging dan segala macam itu bersih dan steril dan terbebas dari segala penyakit gitu ya. Intinya jaga kebersihan. Jangan lupa. Ya bukan untuk sekarang aja, sekarang dan selamanya gitu. Nah yang ke-9 itu bersihkan perabot rumah. Silakan Haris. Nah, jadi gini teman-teman, virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Nah itu. Jadi barang-barang yang sering berinteraksi sama orang lain gitu, kita bersihin. Bila perlu semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore untuk membunuh virus corona. Gitu. Jadi ini salah juga. Kalau bisa, kalau kalian punya hand sanitizer apa namanya itulah intinya gitu. Hand sanitizer itu kalau bisa kalian habis wudhu terus cuci tangan, alangkah baiknya kalian itu pakai itu hand sanitizer ya, apa sih namanya? Apa sih? Hand sanitizer ya intinya gitulah. Oke. Sip, kita lanjut yang terakhir. Tingkatkan imun tubuh. Nah, yang dimaksud imun tubuh apa? Imun tuh saya belum tahu imun itu apa. Jujur aja saya bodoh banget aja. Imun itu suatu hormon yang untuk mencegah penyakit masuk lah. Ibaratnya kekebalan tubuh kita. Jadi virus corona itu menginfeksi sama orang yang imunnya lemah, rendah gitu. Iya. Kayak orang-orang lanjut usia, terus yang berpenyakitan gitu. Jadi kita yang sehat-sehat jaga kesehatan. Ya. Banyakin tidur biar imun kita kuat. Iya nggak apa-apa, bener juga bener. Banyak istirahat. Ya kalau intinya pesan-pesan dari kita adalah ketika kamu ingin terbebas atau tidak tersebar virus COVID-19 atau penyakit yang lain, ya alangkah baiknya kalian itu diam di rumah. Kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian ya daripada kalian main-main gak jelas, ya nggak apa-apa sih main. Maksudnya main yang benar gitu. Ibarat jangan yang macem-macem lah gitu. Kalau bisa ya kalian di rumah aja gitu. Padahal di rumah kayak enak sebenarnya. Sholat ya kan, makan, minum, ngerokok, ngaji, belajar, sekolah ya kan, rebahan ya kan, game ya kan. Bantu orang tua juga, jangan lupa bersihin perabotan rumah tangga, bersihin rumah dan segala macem gitu. Padahal banyak kegiatan positif gitu di lingkungan sekitar. Cuman kalian aja yang memang pada dasarnya males kayak gini, apaan sih gini, bikin capek aja gini. Nah justru dari ngepel, nyapu segala macam itu secara nggak langsung kita sedang olahraga. Enggak imun. Nah sholat juga termasuknya olahraga guys. Iya kan, dari mulai ya intinya olahraga badan lah. Bukan olahraga itu bukan hanya push up, lari-lari gitu. Nyapu, ngepel, terus bersih-bersih, sholat itu termasuknya. Kalau sholat itu selain ibadah juga bisa sekalian olahraga juga ya kan. Intinya kalian kalau misalkan mau terbebas dari penyakit ya jangan lupa olahraga, makan yang benar gitu, yang teratur ya kan. Jangan lupa sholat juga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi? Oh ya, ini ngomong-ngomong masalah Bogor. Di situ alamatnya di mana? Tempat tinggalnya di mananya? Apakah di daerah puncaknya Cilengsi itu di dekat puncak atau di mana? Kalau Cilengsi itu perbatasan Bekasi ya Cung ya. Itu perbatasan Bekasi. Jadi jaga-jaga juga sih. Harus jaga juga. Ya walaupun alhamdulillah gitu ya, belum banyak yang tertular virus COVID-19 itu ya.
Iya berarti ibarat ya itu di situ kamu di perdesaannya apa di perkotaan? Itu termasuk ya, desa nggak kota, jadi gimana ya? Perkomplekan gitu. Iya, perumahan. Perumahan. Ya. Jadi Aris itu adalah alumni Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Angkatan berapa, Dis? Berapa ya? Berapa emang itu? Ya kamu angkatan berapa? 2000 berapa kamu? Saya 17 2018. Lulusan mana kamu? Sekolahnya waktu di Bunda? Maluputra. Wah, dia juga alumni Manuputra ya? Padahal gue udah tahu anjir. Cari aja. Iya ya, barangkali kalian belum tahu ya kan. Jadi Aris itu alumni Manuputra Pondok Pesantren. Dia tuh jurusnya syariah ya. Syariah. Aslinya orang mana tuh, Aris? Kalau Aris itu? Saya orang Cirebon. Ya di desa apa gitu? Desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget. Oh, Kabupaten Cirebon ya. Oke, segitu aja video dari gua ngobrol-ngobrol tentang masalah pencegahan virus COVID-19 ya kan. Intinya jangan lupa like, comment, share, and subscribe bersama official. Iya nggak, Riz? Iya dong. Harus ya, itu wajib. Ngomong-ngomong lu udah belum? Udah. Udah. Ya alhamdulillah lah, lumayan buat ningkatin Subscribe. subscriber gua. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya video-video terbaru dari gue itu muncul di beranda-beranda kalian. Oke, segitu aja video dari gue. Dadah, see you.